Bapak Ibu sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dia udah Asyhadu an dipijitin la meme. ilaha illallah wahdahu Yang la dia jalannya syarikalah belangkang sini kok. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gak bisa jalan dia. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan mendalami satu tema Ramadan mengasah kembali sikap kepedulian sosial dan interaksi sosial orang mukmin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hamba-hamba yang beriman kepadanya agar memiliki kepedulian sosial dan diperintahkan pula berinteraksi baik pada sesama. Allah Ta'ala mencela dengan keras mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan celaan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menyatakan orang yang tidak peduli sosial dianggap orang yang mendustakan agama oleh Allah. Sebagaimana tercantum firman-Nya yang insya Allah sama-sama kita biasa membaca atau mengamalkannya, bagian dari juz amma. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian makna ayat ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mungkin kita menduga penjelasannya kalau tidak dijelaskan oleh Allah dalam rangkaian ayat ini. Mendustakan agama, mungkin yang Allah akan sebutkan orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan puasa. Ternyata dalam ayat ini tidak menjelaskan semacam itu. Allah memberi penekanan. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yang mereka lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong sesama dengan barang berguna. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qalam, ayat ke-17 hingga 33, rangkaian ayat yang Allah gunakan cukup panjang. Ada 16 ayat dari ayat 17 ayat dari ayat 13 sampai 33. Allah menjelaskan bagaimana orang yang tidak peduli sosial dan Allah memberikan ancaman azab terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 17 sampai 33 dari surat Al-Qalam. Saya akan terjemahkan untuk mengambil maknanya.
Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang musyrikin Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Pemilik kebun yang akan panen. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah untuk memenuhi perintah Allah berbagi dengan fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu. Ketika mereka sedang tidur di malam hari, yakni besoknya mau panen, belum panen malam harinya Allah kirimkan petir membakar kebunnya itu. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini isi bisikannya Bapak Ibu, isi bisikan di antara mereka. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat jalan. Karena ketika mereka bersembunyi-sembunyi agar tidak dilihat orang-orang miskin, menuju kebunnya yang akan panen di pagi itu, ia melihat fakta kebunnya telah terbakar. Maka ia pun berkata, kita telah sesat jalan, ini mungkin bukan kebun kita. Bahkan mereka menuduh kita dihalang-halangi dari memperoleh hasilnya. Menuduh buruk kepada orang-orang miskin. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela, saling menyalahkan. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang yang melampaui batas. Yang penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dengan tidak mau menolong orang miskin dari hasil panen kebun kita. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar lagi jika mereka mengetahui. Bapak Ibu sekalian, kisah ini yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Qalam dengan penjelasan panjang ayat-ayatnya. Sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada kita kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah ajaran agung dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak seruan Allah dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita hamba yang beriman agar peduli kepada sesama dan berinteraksi baik dengan lingkungan sesama. Ada dua hal yang digarisbawahi. Peduli pada sesama, dan berinteraksi baik dengan lingkungan sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Allah menyuruh kita berbuat baik pada sesama
dengan mengingatkan kita sesungguhnya apa yang kita miliki adalah dari kebaikan Allah. Allah telah banyak berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah pada sesama. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun bersabda sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara sifat takwa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, di antara kebaikannya adalah amal baik memenuhi hak Tuhannya dan baik dalam memenuhi hak sesamanya. Dalam surat An-Nisa 36 di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada teman sejawat, pada ibnu sabil, yakni orang-orang di jalanan sekalipun, baik yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Tentang kepedulian terhadap sesama, Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 274, Allah berfirman yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam surat Saba, Allah berfirman pula, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memurahkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dia juga menyempitkannya bagi mereka. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Juga dalam ayat lainnya Al-Baqarah 271. Allah berfirman pula yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, maka yang demikian lebih baik lagi bagimu. Yang dimaksud menampakkan sedekahmu artinya secara terbuka, tetapi tentu bukan riya. Kalau amal sedekahnya riya, maka Allah menghilangkan pahalanya. Tapi yang dimaksud menampakkan sedekah, ya terbuka saja, nama yang bersedekah pun diketahui, ya kita pun yang bersedekah diketahui, maka ini baik sekali. Tetapi menyembunyikannya, seperti yang dilakukan, dicontohkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, yang beliau setiap hari menuju masjid di waktu subuh sebelum sampai ke masjid atau keluar dari rumahnya menuju masjid, dia selalu menyisipkan dinar di rumah-rumah orang miskin di Madinah. Dan mereka masih tertidur lelap.
Utsman bin Affan, dan juga diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Selalu menyisihkan sebagian dari hartanya itu untuk menyantuni orang-orang miskin dan yatim di Madinah tanpa diketahui kecuali setelah yang bersangkutan meninggal. Baru mereka mengetahui karena sudah berhenti amalan. Ini adalah satu contoh bagaimana menyembunyikan sedekah. Dan Allah SWT berfirman, maka yang demikian itu lebih baik lagi bagi. Di dalam ayat Al-Baqarah 177, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal peduli sosial ini sebagai kriteria orang bertakwa. Bahkan disebutkan di awal setelah keimanan, di awal penjelasan amal-amal orang bertakwa adalah yang pertama kepedulian pada sesama. Kita perhatikan surat Al-Baqarah 177 yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi-nabi. Ini penjelasan tentang sifat takwa. Yang pertama adalah mengimani rukun iman. Kemudian tentang amalan Allah menjelaskan. Dan amal mereka adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta, serta digunakan memerdekakan hamba sahaya. Setelah itu Bapak Ibu baru dijelaskan rangkaian amal berikutnya yang merupakan rukun Islam. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Ini dalam interaksi dengan sesama. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Siapa yang benar imannya? Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah telah jelaskan dalam rangkaian ayat ini, dan salah satu sifat utamanya peduli sosial dan berinteraksi baik pada sesama. Di dalam firman Allah lainnya surat Al-Baqarah 267, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni pertanian. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah menjelaskan tentang keluarga Nabi Adam alaihissalam berkaitan dengan dua anak, Qabil dan Habil. Allah menjelaskan tentang perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Allah tidak menjelaskan perintah pada keluarga Adam dengan sholat. Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran keluarga Adam dengan puasa, dengan amal-amal lain kebaikan, kecuali amalan bersedekah. Ketika Allah perintahkan dari dua anak Adam, Qabil dan Habil, di mana Qabil adalah anak Adam yang mereka bertani, sedangkan Habil anak Adam yang berusaha dengan berkebun. Dengan beternak. Yang Qabil bertani atau berkebun, sedangkan Habil
berternak. Ketika diperintah mereka untuk peduli pada lingkungannya dengan cara mensedekahkan sebagian daripadanya, maka Qabil memilih buah-buah yang busuk, yang sudah jatuh, yang sudah ranum, itulah yang akan dibagikannya. Sedangkan Habil, saudaranya, memilih domba-domba yang sehat, gemuk yang dikorbankan. Maka ayat ini masih relevan Allah turunkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang kepedulian sosial, pada ayat-ayat berikut ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran perintahnya agar berinteraksi baik dengan sesama. Di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi khaunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi, maksudnya berinteraksi di muka bumi dengan sesamanya. Berinteraksi dengan sesamanya dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, menegur mereka, mengganggu mereka, mereka menghadapinya dengan kata-kata yang mengandung kedamaian, mengandung keselamatan. Allah memujinya dan mengangkat derajat hamba ini dengan penyebutan ibadur rahman. Sungguh gelar yang agung bagi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan gelar dengan sebutan-sebutan seperti Baitullah, Ka'bah disebut rumah Allah. Ya, Baitullah. Kemudian ada disebut juga Ahlullah, keluarga Allah. Ada disebut Rasulullah. Jadi ada gelar-gelar yang disandarkan kepada Allah. Dan dalam surat Al-Furqan mengabarkan Allah memberikan gelar, dan yang memberi gelar langsung Allah dalam firman-Nya Al-Quran. Gelar ibadur rahmah. Hamba yang maha pemurah. Hamba dari yang maha pemurah. Yakni hamba Allah, tapi Allah menyandarkan dengan sifatnya. Bukan ibadullah, tapi ibadur rahmah. Siapa mereka? Allah jelaskan mereka yang hamba yang berinteraksi baik dengan sesama. Tidak sombong dan menghadapi hal-hal yang terkait dengan sesama dengan kedamaian, dengan keselamatan. Inilah di antara perintah Allah dalam Al-Quran agar kita sebagai hamba yang beriman berinteraksi baik dengan sesama. Di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 264. Bagaimana Allah menggarisbawahi kalau orang itu peduli sosial, maka tidak selayaknya ia berinteraksi buruk pada sosialnya, pada lingkungan sosialnya. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jangan kamu hapuskan pahala amal sedekahmu. Amal sedekah adalah bukti dia peduli sosial. Tetapi ketika berinteraksi dengan orang yang disedekahi dengan sikap yang buruk, Allah hapuskan pahalanya. Saya ulang secara lengkap ayat ini. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hapuskan pahala amal sedekahmu dengan mengungkit-ungkit sedekah itu dan dengan ucapan menyakiti si penerima.
Ketika kita menyakiti si penerima, sungguh kita telah berinteraksi buruk dengan sesama. Dan interaksi buruk dengan sesama ini menenggelamkan pahala peduli sosialnya, yakni bersedekah. Allah mengumpamakan perbuatan semacam ini dengan seperti orang yang membelanjakan hartanya karena hendak berlaku ria kepada manusia, dan mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian kita temukan pula ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang amal-amal interaksi yang baik pada sesama. Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian dalam surat At-Taubah, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang mukmin. Allah mengungkapkan toladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini, bahwa Nabi telah mentoladankan belas kasihan kepada sesama dan menyayangi sesama. Hendaklah kita mentoladani apa yang Allah sebutkan dari amal Nabi, interaksi baik pada sesama. Juga pujian Allah atas amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan sesama dalam surat Al-Imran 159. Allah berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka. Inilah yang diperintahkan Allah kepada Nabi dan Nabi telah melaksanakannya. Nabi terkenal lemah lembut terhadap sesama. Nabi suka memaafkan hilaf dan salah dan mendoakan ampunan bagi umat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pun menyeru dalam hadisnya, mengingatkan kita sebagai umatnya agar berinteraksi baik pada sesama dan peduli pada sesama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia, Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari kiamat. Allah menyelamatkan mereka di hari kiamat. Kemudian Allah tetap menolong seorang hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib orang Islam atau orang mukmin, Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan akhirat. Hingga dikisahkan dalam hadis yang lain, orang yang suka menutup aib saudaranya, maka Allah akan mengadili mereka di padang mahsyar dengan berbisik. Sehingga malaikat pun tidak mendengar. Tiba-tiba Allah telah menghapuskan dosa dan hilaf salahnya. Itulah keistimewaan orang-orang yang menutup aib saudaranya. Di dalam hadis yang lainnya, mari kita sama-sama simak hadis ini Bapak Ibu sekalian, untuk memberi semangat pada diri kita dalam berinteraksi baik pada sesama. Dari Ibnu Umar, seorang lelaki mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah?
Dan amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri saudaramu, atau engkau menghilangkan satu kesulitan, atau engkau melunasi hutang, atau engkau menghilangkan kelaparan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dan jawaban Nabi terkait dengan hal ini berkaitan dengan orang yang paling dicintai Allah. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang berbuat manfaat pada sesama. Sedangkan amal yang paling dicintai Allah membahagiakan orang lain. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, engkau mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Engkau mencegah keburukan adalah sedekah. Pada setiap anggota tubuh di antara kalian ada sedekah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang untuk menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kalian tempuh untuk sholat adalah sedekah. Menghilangkan duri di jalan adalah sedekah. Engkau menjumpai saudaramu dengan wajah ceria adalah sedekah. Subhanallah. Demikian ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita imani. Mendorong kita berinteraksi baik dengan sesama dan peduli pada sesama. Dalam hadis berikutnya riwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, pasti Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya adalah bulan training. Dan di antara targetnya adalah peningkatan takwa. Dan di antara sifat takwa sebagaimana tadi dijelaskan di atas adalah kepedulian sosial dan membangun interaksi sosial yang lebih baik dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW menyerukan tentang bulan Ramadan sebagai bulan untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Bulan Ramadan di mana pintu-pintu surga dibuka, ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu, sudah tidak ada penghalang lagi yang menghalangi orang untuk berbuat kebaikan yang berasal dari setan. Kemudian malaikat diturunkan untuk berseru memberi semangat orang-orang beriman. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian disampaikan malaikat sampai berakhirnya Ramadan. Artinya Nabi menyerukan kepada kita sebagai umatnya untuk memanfaatkan Ramadan, meningkatkan ketakwaan, mengasah ketakwaan. Dan di antara sifat ketakwaan yang penting adalah kepedulian sosial dan membangun interaksi baik pada sesama.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Allah hanya mengcopy paste pahalanya. Kalau orang yang berpuasa itu semisal dapat 700 kebaikan dari amalan puasanya, maka di copy paste diberikan juga 700 kebaikan ini kepada orang yang berbagi buka dengannya. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut. Seorang ulama menyampaikan, aku berharap kemarin aku berpuasa dan aku mendapatkan 100 pahala orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan kepadanya, bagaimana mungkin, bagaimana kiat untuk memperolehnya? Beliau menjawab, kemarin aku berpuasa dan berharap dapat 1 pahala berpuasa. Kemudian sore harinya aku berbagi buka dengan 99 orang yang berpuasa. Maka aku berharap sesuai dengan pesan Nabi dalam sabdanya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, yakni iftar, ya berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka dengan 99 makanan buka yang aku siapkan, aku berharap mendapat 99 pahala lagi, ditambah 1 pahala puasaku, maka genaplah pahala yang aku peroleh 100 pahala orang yang berpuasa. Kemudian dikabarkan pula pada kita dalam hadis Imam Bukhari bahwa Nabi SAW memasuki bulan Ramadan lebih dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Begitu lebih gesit Nabi mengamalkan kedermawanannya pada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, juga dinukilkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan suatu dengan dasar kedustaan, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makanan dan minumannya di sisi Allah. Ini berkaitan dengan interaksi sosial yang kurang baik. Juga dalam hadis lainnya, apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata tidak senonoh, berteriak-teriak yakni bertengkar, dan bertindak jahil kepada orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Jika ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka katakan saja, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya bersabarlah menghadapinya. Jangan diladeni. Ini adalah amal yang dianjurkan Nabi SAW ketika kita berpuasa untuk menyempurnakan pahala puasa kita dan menjaga interaksi baik dengan lingkungan dan sesama. Dalam hadis berikutnya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi adalah dengan menahan diri dari perkataan lahu, yakni menyakiti orang lain, dan rafas, yakni perkataan atau kata-kata yang tidak senonoh. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat jahil padamu, mengganggumu, katakan saja, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Yakni bersabarlah dalam interaksi sosial. Dan itu dilatihkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Dan bila kita melatihnya dalam sebulan penuh, insya Allah keluar Ramadan, kita akan berhasil mengasah
sifat peduli sosial dan sifat interaksi sosial yang baik. Dalam hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu saling mencaci atau bertengkar mulut sementara kamu sedang berpuasa. Maka bila seseorang mencacimu, katakan saja sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kalau kamu sedang berdiri, maka duduklah supaya tidak berjangkit perdebatan. Artinya sudah mengalahlah. Bersabarlah terhadapnya. Nah, ini yang dipesankan Nabi SAW di bulan suci Ramadan, sekaligus mengasah dua hal tadi. Mengasah kepedulian sosial dan mengasah interaksi sosial yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar kepada mereka yang bersabar. Dan tentu interaksi sosial adalah amal yang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya memberikan penjelasan tentang ayat di atas yang dikaitkan dengan bulan Ramadan. Ketahuilah, amalan takarrub mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar bulan Ramadan. Seperti makan, minum, hubungan pasangan. Ini adalah amalan yang mubah, yakni boleh di luar Ramadan. Itu saja sudah menegaskan kalau ada yang melanggarnya, puasanya tidak sempurna. Sudah batal puasanya. Padahal hanya berkaitan dengan larangan-larangan yang Allah tetapkan di bulan Ramadan saja. Bagaimana kalau larangan itu sudah Allah kumandangkan di luar Ramadan juga? Seperti disebutkan oleh beliau, sungguh tidak akan sempurna hingga seorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang Allah telah larang, yaitu dusta, zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan yang Allah telah larang sebelumnya, sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan hanya dilarang makan, minum, hubungan pasangan yang sebelumnya dibolehkan, bagaimana yang hal-hal yang diharamkan? Seperti halnya interaksi yang buruk pada sesama, yang juga pasti di bulan Ramadan lebih berat lagi larangan itu. Ini makna yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Latauf Ma'arif. Seorang ulama lainnya menyampaikan pesan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta, dari hal-hal yang haram, serta jangan kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenanglah dan berwibawalah di hari puasamu. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan diharapkan kita dapat menjalankan berbagai perbuatan kebaikan yang diperintahkan dan menjauhi perbuatan buruk di dalamnya. Di antara yang disebutkan dalam penjelasan-penjelasan Nabi SAW dalam hadis-hadis di atas, bahwa puasa dan amaliyah Ramadan lainnya sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan sikap kepedulian orang-orang beriman dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Berbagi dengannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bersikap dan berbuat baik padanya.
serta bersabar atas kekurangan mereka, serta bersabar atas gangguan atau kejahilan sesama di lingkungan kita. Itulah pesan utama dari sabda Nabi SAW memasuki bulan Ramadan agar terasah sifat-sifat sedemikian ini untuk kita amalkan juga sesudah pasca Ramadan menjadi nilai tambah ketakwaan kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah kurang lebih sepekan berpuasa. Tetapi ada pula di antara kita yang boleh jadi telah berpuasa sebulan yang lalu, bahkan mungkin sebelumnya. Maka pedulilah dengan mereka dan berinteraksi baiklah dengan semuanya. Karena mereka semua insya Allah telah dipersaudarakan oleh Allah dengan kita. Yang saya maksud dengan orang yang telah berpuasa sebulan lalu, bahkan mungkin sebelumnya, adalah orang-orang yang fakir dan miskin, yang mungkin mereka susah untuk makan. Maka pedulilah dengan berbagi makanan kepada mereka yang disampaikan telah berpuasa, bahkan melebihi puasa kita yang baru sepekan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat inspirasi kita semuanya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW memaksimalkan amal kita di bulan suci Ramadan ini dengan mengasah ketakwaan kita, dan salah satu di antara yang dari sifat-sifat ketakwaan adalah peduli sosial dan baik dalam berinteraksi sosial di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan dan mohon bisa dipandu oleh Ibu Lili. Baik Ustaz, jazakallah khairan Pak Ustaz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ingin bertanya. Silakan Bu Rita, Pak Arta. Belum ada nih Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Lili. Silakan Bu. Tunggu. Program apa aja nih Pak Ustadz yang bisa kita bantu nih Pak Ustadz dari Thayyibah Pak Ustadz? Ya, insya Allah sebagaimana mungkin sudah diedarkan ya flyer, seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan bersama-sama bisa berbagi sembako untuk daerah-daerah komunitas duafa, ya, fakir, yatim. Kita akan sebarkan ke tempat-tempat itu. Kemudian juga kita berbagi buka untuk lokasi-lokasi tempat anak yatim yang berpuasa tentunya ya, untuk kita fokuskan di mereka, kita bagi yang puasa khususnya, karena kita ingin meraih pahala tambahan puasa sebagaimana kiat yang disampaikan Imam Syafi'i yang saya sampaikan. Aku berharap kemarin aku berpuasa dapat pahala 100 pahala orang berpuasa, ternyata dia puasa dapat 1 pahala, berbagi buka juga mendapatkan pahalanya. Jadi sejumlah bukaan yang dibagikan itulah semoga Allah limpahkan pahala untuk kita semua. Nah itu diantaranya Bu Lili. Kemudian nanti insya Allah saya akan share juga program malam-malam Lailatul Qadar ya insya Allah, dan kita ada program lainnya yang insya Allah di share ke Bu Lili, nanti disebarkan ke teman-teman Baik yang Pak lain. Ustadz. Belum. Silakan Ibu-ibu yang mau bertanya Bapak-bapak. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik. Pak Ya, Ustadz. silakan Iya, Pak Pak Buana. Buana.
Ya, makasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di semua jamaah di kajian online Thayyibat Thora, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan singkat, pertanyaan receh juga. Jadi saat apa namanya, kalau taraweh kan harus setelah sholat apa namanya, setelah Bisa. sholat Isya. Nah, yang ini, yang apa, sholat rawatibnya Isya itu sebaiknya kita lakukan dulu kemudian taraweh, atau ini seandainya kita terlambat tidak Pak Ustadz ya, terlambat terus kemudian kita kan nggak bisa masbuk untuk taraweh Pak Ustadz ya, Isya Ya. dulu. Nah terus kemudian kita ada sholat rawatib, apakah kita sholat rawatib dulu atau istilahnya sholat rawatibnya bisa setelah tarawih, atau kita mengorbankan rawatib untuk ngikutin tarawih berjamaah, atau kita tetap rawatib kemudian tarawih Pak Ustadz. Mohon masukan Pak. Baik, terima kasih Pak Buana. Ya, yang pertama hukum menentukan mana yang duluan itu ada dua dalil, ada dua kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Pertama kriteria afdoliyah, yang kedua kriteria urgensitasnya, ya, tingkat kepentingannya. Nah, ini dikombinasikan dua kriteria ini untuk menemukan satu amalan yang kita perlu prioritaskan. Nah, berkaitan dengan amalan tadi, ada sholat sunnah rawatibnya dan ada taraweh. Ya, kemudian ada jamaahnya, ada fardiyahnya. Yang jamaah tentu lebih afdol, 27 derajat. Ya. Kemudian, nah, apabila menghadapi kasus semacam tadi, kita terlambat, misalnya, maka ikuti jamaahnya dulu. Jadi kita, kalau tarawehnya berjamaah, ya kita ikut jamaah. Jadi mendahulukan tarawehnya yang berjamaah. Ya, kecuali kalau kita sholat sendiri, maka tidak ada masalah rawatib, kemudian taraweh, sesuai afdoliyah urutannya. Tapi kalau berjamaah tarawehnya kita rawatib, kalau saya rawatib kemudian nggak bisa ikut jamaah, meninggalkan jamaah tarawehnya, maka merugi. Nah, di situ ikuti jamaah taraweh. Demikian juga amal ini saya kaitkan dengan yang lain yang banyak pertanyaan juga. Ada orang yang berniat tahajud setelah taraweh di masjid, dia mau tahajud. Nah, kemudian sampai dia bisa tarawehnya 8 rakaat 3 witir. Dia 8 rakaat langsung keluar nggak witir. Dengan alasan nanti malam saya mau tahajud, nanti saya witirnya nanti malam saja. Maka dia meninggalkan afdoliyah witir berjamaah, dan itu lebih besar pahalanya dibanding witir sendiri. Ya. Jadi dianjurkan kalau dia taraweh kemudian witir berjamaah, ikut witir berjamaah. Nanti malam kalau bertahajud, cukup tahajud saja, nggak perlu witir lagi. Nah, itu bagaimana pentingnya berjamaah dalam sholat seperti sholat taraweh, karena memang bagian dari yang dianjurkan. Begitu Pak Buana, apakah sudah menjawab belum ya? Di rumah lebih dikit pahalanya. Witir di rumah lebih dikit pahalanya. Kalau taraweh pasti setelah Isya ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, jika di masjid itu terbiasa sholat taraweh dulu, kemudian diselingi sama ceramah, lalu kemudian witir. Nah tadi rawatibnya itu nanti aja setelah witir ya Pak Ustadz, atau iya nggak apa-apa, boleh kita witir rawatib. Iya bisa. Jadi setelah witir nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Okay. Kalau kita sudah istiqomah dengan rawatib, ya, maka hal itu dibolehkan atau bagus untuk menjaga keistiqomahannya, walaupun ada sela sholat tarawih dan sebagainya. Jadi dilihat waktu yang jeda, tidak mengorbankan tarawehnya. Begitu Pak. Kan pada begitu semua Kak. Pak Ustadz, boleh izin satu? Boleh, silahkan Pak Buana.
Ini terkait dengan bukber Pak Ustadz. Ya, Buka bersama. Saya itu sebetulnya kalau boleh milih tidak melakukan bukber karena tidak ingin sholat isya, taraweh maupun ceramah itu jadi ini terganggu bahasanya gitu Pak Ustadz ya. ya, Saya melihat ada nilai lain dari buka bersama yaitu silaturahmi. ya. Nah, ini menurut pandangan Pak Ustadz menurut pandangan Pak Ustadz pribadi sebaiknya bagaimana jika ada undangan bukber? Karena menurut saya di satu sisi saya ingin melakukan hak saya sebagai seorang manusia gitu ya, punya keinginan pribadi, tapi di satu sisi ada kalau ngedengar dari Pak Ustadz kan saya suka mendengar adalah hak orang lain yang punya kepentingan dengan kita. Nah, itu jadi saya ambil juga itu sebagai makna dari silaturahmi. Nah, menurut Pak Ustadz sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Yang pertama kan waktu itu agak sebenarnya ada jeda waktu ya antara buka dengan taraweh. Ya, maka kalau kita diundang buka, misalnya, maka kita kan datangnya biasanya sebelum buka, sebelum waktu maghrib. Kita bisa berinteraksi sholat maghrib, kemudian kita bisa izin segera kalau memang mereka masih berlama-lama. Jadi insya Allah masih berkesempatan untuk kita mengejar tarawehnya. Nah, atau model lainnya ada orang yang buka bersama itu sudah memang merencanakan sekaligus taraweh sehingga masa antara buka dan tarawehnya itu makannya boleh saat itu dia berlama-lama sambil dilanjutkan nanti isya dan taraweh sekaligus supaya tidak terbuang waktu taraweh jamaahnya. Jadi bisa diatur. Tapi memang betul kita diundang, kita harus hormati dan insya Allah tadi menyambung silaturahim adalah satu kebaikan yang besar. Tinggal kita mengaturnya setelah itu maaf kita izin dulu kalau memang mereka nggak melakukan taraweh, kita izin berbuka setelah makan segera, kita izin pamit duluan untuk mengejar sholat tarawehnya. Begitu Pak Buana. Pak Ustadz, kalau seandainya kita bisa izin, tapi untuk memungkinkan untuk taraweh berjamaah tidak dimungkinkan karena waktu tempat buka bersamanya jauh misalnya dengan masjid yang kita ingin tuju. Itu kalau seandainya membandingkan silaturahmi dengan sholat taraweh berjamaah, itu tinggian mana Pak Ustadz pahalanya? Jadi kalau ekstrim ya, sebenarnya kan kita bisa seperti solos, misalnya saya keluar dari berbagi buka di Jakarta, tentu saya tidak pulang ke Bogor untuk tarawehnya, saya numpang di masjid yang ada di sekitar tempat buka yang saat saya perjalanan mampir sholat taraweh di situ. Ya, yang penting dapat 8 rakaat, kemudian kita bisa pergi kalau memang tarawehnya masih berlebihan misalnya artinya masih ditambah sampai 20 saya cuma 8 misalnya saya pergi. Jadi bisa disiasati gitu ya untuk bisa bertaraweh. Tetapi kalau memang ekstrim sama sekali nggak mungkin ya, tidak memungkinkan untuk ini, maka keistiqomahan taraweh selama undangan itu tidak menjadikan orang yang mengundang tidak nyaman dengan hubungan dengan kita gitu ya. Kalau artinya undangannya umum seperti di mana di undangannya di kantor umum sifatnya, bukan privat. Ada undangan-undangan buka bersama privat. Ada yang sifatnya umum, kita datang atau tidak datang itu nggak pengaruh. Tapi ada yang privat ya. Privat diundang Pak Buana datang misalnya. Yang privat tentu lebih layak kita memenuhinya karena ini hablu minan nas, yang satu hablu minallah. Taraweh hablu minallah memang diminta untuk istiqomah, hablu minan nas juga kita perlu menghormatinya. Dan secara umum para ulama hablu minan nas tanpa meninggalkan hablu minallah yang wajib maka itu lebih utama. Sekali lagi hablu minan nas yang dilakukan tanpa meninggalkan yang wajib adalah lebih utama. Begitu Pak Buana.
Terima kasih Pak Ustadz, clear. Sama-sama Pak Buana. Baik, Pak masih Ustadz, ada yang lain? ada dari Bu Ima. Ya. Pak Ustadz, mengenai berbagi hasil dengan orang yang membutuhkan ini, apakah yang dimaksud adalah zakat panen, itu wajib, atau sedekah atau sunnah? Atau ada yang lain? Maksudnya untuk berbagi ini baiknya sampai sejauh apa? Mengingat sekarang sepertinya semakin banyak yang membutuhkannya. Begitu Pak Ustadz. Eh, maksudnya berbagi hasil kebun dalam ayat tadi ya? Khusus dalam ayat tadi ya Bu Mima ya? Iya Pak Bu Ustadz, Imas, Oh Bu sesuai. Ima ya. Oh, Bu yang Ima. khusus dengan ayat tadi kan ya, surat Iya, Al-Qalam ya. Ya, iya, kalau yang dimaksud dengan surat Al-Qalam itu memang adalah dalam konteks syariat sekarang adalah zakat. Zakat ya. Tetapi kepeduliannya sendiri tidak sebatas zakat. Kepeduliannya sendiri tidak harus nunggu zakat. Tapi kalau paling yang wajib jatuh adalah zakat. Ya, yang wajib zakat. Kalau sudah zakatnya pun enggak, berarti dia sudah benar-benar tidak peduli. Tapi untuk tingkat yang lebih utama lagi, ya termasuk amal-amal sunnahnya. Walaupun zakat sudah keluar, dia masih tetap berbuat kebaikan dengan harta yang Allah karuniakan kepadanya. Termasuk misalnya sedang panen, ini bukan zakat dia ya, bagiannya misalnya kita punya kebun apa, kebun rambut, ada kerabutan gitu. Ya kita tadi dianjurkan berbagi misalnya dengan tetangga ya, atau dengan orang-orang fakir yang ada di sekitar. Jadi berbagi ini bisa dengan orang-orang yang tidak masuk kategori miskin karena itu berupa hadiah, bisa pada orang-orang miskin. Seperti tetangga, mungkin tetangga kita bukan orang yang masuk kategori miskin, tetapi mereka tahu bahwa kita menikmati misalnya tanaman rambutan di rumah. Ya, saat panen kita berbagi pula pada lingkungan di sekitar. Sisihkan sebagiannya untuk lingkungan sekitar sebagai bentuk hadiah karena dia tidak masuk kategori fakir miskin. Begitu Bu Ima. ada hal lain nggak Pak Ustadz di luar itu, yang di luar surat yang tadi dibahas? Secara Tentang mudah aja barangkali. berbaginya. Ya untuk berbagi itu sampai sejauh apa sih batasannya kalau zakat, terus sedekah itu kan tadi juga yang dekat. Ya, Apakah ada yang kalau lain Pak Ustadz? zakat ada apa namanya? Ada ininya, ada nisabnya. Artinya kebun yang seberapa sih yang ada dizakati. Jadi tidak semua kebun atau tanaman yang kita miliki dizakati, tidak. Ada nisabnya. Ada batas-batas jumlahnya, ya, baru diberikan hartanya. Nah, ini termasuk yang nanti Bapak Ibu kita akan sampaikan berkaitan dengan detail zakat, ya. Detail zakat ada satu materi yang insya Allah sama-sama akan kita pelajari, akan saya sampaikan. Begitu Bu Ima, detailnya nanti boleh saya share Boleh, lebih boleh. lanjut ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Bu Sama-sama. Lili. Ya, Waalaikumsalam. Ada lagi Bu Lili? Iya Pak Ustadz, dari Bu Ita, bolehkah dana zakat dibelikan sembako secara rutin setiap bulan kepada duafa? Kalau ada bakah batasannya? Baik. Dan zakat itu yang pertama sudah ditentukan jumlahnya, nisabnya dan haulnya ya setahun. Tetapi dibolehkan kita merupakan zakat dalam bentuk yang lain, dan itu ada dalil berkaitan dengan Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah. Beliau mengumpulkan zakat kemudian diberikan dalam bentuk pakaian. Dalam bentuk pakaian ketika ada satu daerah yang sedang krisis pakaian, ya sudah tidak ada pakaian di satu daerah, mungkin ada musibah apa gitu, kemudian Umar bin Khattab membelikan pakaian itu dari dana zakat, ya, misalnya itu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu demikian juga untuk dengan sembako, jadi dibolehkan
membelikan orang yang fakir, miskin. Yang penting kategorinya yang menjadi sasaran adalah fakir miskin itu. Sesuai dengan asnaf zakat ya, diantaranya fakir miskin. Maka diberikan uang zakat untuk berupa sembako itu dibolehkan. Tidak masalah. Begitu Bu Ita. Bu Ita? Baik Pak Ustadz. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik. Saya bisa tanya Pak Ustadz. Mbak Boleh, Lili. boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Pinky. Mungkin sebelum Pak Ustadz kasih materi tentang zakat, boleh ya saya tanya sedikit. Ya, silahkan. Jadi kan tadi ada dikatakan menunggu haulnya selama 1 tahun. Nah, ini sudah selama 1 tahun mencapai minimal kira-kira 85 gram emas kan. Ya. Nah, kita sudah selama 1 tahun dan dikeluarkan zakatnya. Lalu di perjalanan setahun kemudian itu berkurang 85 gram itu berkurang. Lalu di beberapa bulan kemudian mungkin ya dapat lagi melebihi angka itu 85 gram. Nah, itu apakah yang diulang lagi haulnya atau gimana? Karena beberapa bulan misalnya hampir habis gitu uangnya gitu. Nah, itu tahun depannya harus keluarkan zakat atau menunggu di titik yang menerima lagi yang sebesar itu, Pak? Baik. Pertama, jumlah zakat setiap haul tidak harus sama ya, bisa berbeda-beda jumlahnya yang dizakati, tidak harus sama. Kemudian yang kedua, kalau ada urgensitas maka boleh zakat yang dalam haul yang akan datang, tapi sudah kita persangkakan dengan kuat, ya, persangkakan dengan kuat bahwa misalnya haul kita kurang 3 bulan ke depan. Ya, misalnya Ramadan kita jadikan patokan, maka kita masih bulan Sa'ban atau bulan Rajab, bisa bulan Rajab. Ada kebutuhan orang, maka boleh kita keluarkan dengan niat zakat, tapi nanti kita hitung setelah haul. Jadi boleh mendahulukan sebelum haul, ya, sebelum haul boleh mendahulukannya untuk alasan urgensitas tadi, ya. Kalau afdoliyah, ya, afdoliyahnya kan sesuai haul. Tapi karena urgensitas, orang ini harus ditolong sekarang. Dan saya punya sebentar lagi 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan ada zakat saya. Saya bisa sisihkan itu. Jadi niatkan zakat. Itu dibolehkan menurut kesepakatan dan memang ada dalil untuk hal itu. Begitu Mbak Pinky. Itu ya yang mungkin ditanyakan tadi ya. Iya, jadi maksudnya haul itu pertama kali aja ya. Jadi mamanya selanjutnya nggak mencapai itu di tengah-tengah kurang dari 85 gram, mungkin selama beberapa bulan itu kurang sekali, Iya. tapi nggak mencapai itu tetap harus nanti ketika tahun depannya sudah mencapai gitu, tapi mencapainya mungkin baru bulan yang lalu misalnya terima uangnya mamanya nggak mencapai sudah maaf, berarti berkaitan dengan jumlah nisab ya, bukan haul. Iya, betul nisabnya, jumlah nisab mulai lagi tahun depan lagi gitu. Baik, kalau dalam waktu batas 1 tahun haulnya itu, misalnya bulan Ramadan, kita cek kekayaan kita di bulan Ramadan yang masa haulnya, sudah masa haulnya, ternyata belum cukup, misalnya artinya tidak nisab gitu ya, kurang dari 85 gram itu. Maka tidak jatuh zakat untuk harta itu. Iya. Tidak jatuh zakat, tapi kalau kita mau mengeluarkan sebagiannya, masuk kategori sedekah, bukan zakat. Gitu Mbak Pinky. Kalau yang begitu, dia tidak wajib maksudnya. Tidak wajib. Tapi kalau kita mengeluarkannya, itu tentu lebih afdol. Karena ini kita bukan menjalankan kewajiban, malah menjalankan sunnah. Jadi sedekah tadi. Oh. Ya, menjalankan sunnah lebih afdol.
Jadi menjalankan amalia sunnah itu effortnya lebih besar sebenarnya. Karena nggak diwajibkan aja kok dikeluarkan dia. Nah, itu dia belum, sebenarnya tidak wajib untuk mengeluarkan. Tapi karena dia tetap mengeluarkan, masuknya kategori sedekah dan itu lebih afdol. Ya, tapi tidak bisa dinamakan zakat karena tidak. Karena kalau menamakan itu zakat, seolah-olah Allah memberatkan. Jadi Allah meringankan kita. Kalau belum nisab tidak dizakati. Maka ya sudah tidak dizakati, tapi kita ingin keluarkan itu bagian dari sedekah. Maksudnya sudah mencapai nisab tapi belum mencapai 1 tahun. Berarti kalau sudah mencapai nisab belum 1 tahun, artinya kita mendahulukan untuk Iya, keluarkan zakat, iya. atau Jadi kenapa dan harus yang dikeluarkan lanjut sebelum 1 tahun? iya, bisa. Enggak, Niat pertanyaannya kenapa kok harus dikeluarkan sebelum haul 1 tahun? Jadi mamanya tahun yang lalu 27 tanggal 27 Ramadan misalnya ya. Ya, Itu keluar sudah mencapai haulnya. iya, Lalu tengah-tengah bulan, setahun berapa bulan kemudian uang itu sudah hampir habis misalnya begitu. Tapi 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan itu ada lagi uangnya mencapai nisab. Nah, oh, itu sudah mencapai nisab, itu yang terima yang kedua itu apa harus dihaulkan lagi gitu maksudnya. Padahal sebelumnya sudah nggak, di tengah-tengah itu sudah banyak berkurang gitu. Apa yang disebut nisab itu selama 1 tahun full gitu, minimal 85 gram, atau iya, di tengah-tengah boleh berkurang gitu. enggak bisa, Oh, nggak bisa. Jadi enggak harus bisa. dititik yang kedua Jadi lagi awal lagi pokoknya gitu. nisab sama haul ini dibedakan ya. Nisabnya 85 gram. Iya, Nah, harus terpenuhi 85 gram. Dan iya. haulnya 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita 3 bulan ke depan, sekarang sih masih belum 85 gram gitu misalnya ya, belum Iya. nisab. 3 bulan lagi ya, nah, itu harus tunggu 3 bulan lagi. Oh, Kalau harta itu yang akan dizakati, karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menyulitkan kamu. Ya Allah sudah punya batas-batasan nisab 85. Kalau belum mencapai nisab berarti belum wajib zakat. Nah, oh, tunggulah sampai terpenuhinya nisab. Kalau sudah terpenuhinya nisab tapi belum haul gitu ya. iya. Belum haul tapi nisab sudah tercapai, belum haul maka zakatilah kalau mau ada urgensitas. Ada Oh, urgensitas, misalnya orang tertimpa musibah, dia perlu bantuan, udah saya sisihkan dari zakat saya, yang sebenarnya di haulnya bulan depan. Tapi benar. karena kita sudah mengukur dengan sangkaan kuat bahwa harta ini saat haul sudah melebihi nisab, boleh dikeluarkan lebih awal. Gitu, Mbak Pungki. Tapi Intinya kalau nisabnya belum jatuh. iya. Jadi sudah pemasukan tuh artinya kita harus mencatat ya Pak Ustadz ya. Iya, mencatat. Ya harus Hmm. di apa? Kekayaan itu memang harus diketahui oleh si pemiliknya. Oh. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Baik, Ya. sama-sama. Boleh pertanyaan satu, Pak? Boleh, silahkan. Silakan Bu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam. terkait dengan pertanyaan barusan. Ya. Dalam suatu bincang-bincang yang lalu dengan teman-teman, kita pernah berbincang mengenai zakat ini, Pak. Jadi bagaimana dengan harta kekayaan yang berupa bukan emas, tetapi dia nilainya tinggi, misalnya tas mahal ya, branded misalnya, atau Iya. berlian misalnya, karena tidak disebutkan di dalam aturan itu yang lain ya, Pak ya, misalnya Ya. barang antik atau apa gitu. Ini bagaimana Pak? Kalau misalnya kayak emasnya sedikit tapi berliannya gede misalnya gitu. Itu Ya, gimana ya. ngitungnya Pak? Terima kasih Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bu Nina harus dipilah dulu, nanti dipilah mana harta-harta yang terkena dalam definisi zakat. Dan ada harta-harta yang terbebaskan dari definisi zakat. Seperti contoh, barang-barang yang dipakai itu bebas dari zakat. Ya, walaupun mobil mewah tapi dipakai itu terbebas dari zakat. Rumah tempat tinggal walau mewah
dia terbebas dari zakat. Gitu. Jadi dipilah-pilah dulu. Seperti tadi anggap tadi yang disebutkan barang tas bermerek, harganya mahal, tapi dipakai, bebas dari zakat. Oh gitu ya Pak. Ya. Iya, jadi dikriteriakan dulu mana yang masuk kriteria harta yang dizakati, mana kriteria harta yang tidak dizakati. Nah ini nanti pola apa namanya penetapannya seperti itu dulu. Nah setelah dikelompokkan harta yang harus dizakati, yang sudah terbebaskan dari harta yang tidak dizakati, nah dihitung dari harta yang wajib dizakati itu baru dihitung, dikonversi ke dalam kalau kita tentu rupiah, ya dikonversi rupiah, sekitar berapa? 70-an juta sekarang nisabnya. Nah, di atas itu kalau total harta itu lebih dari 70 juta, maka baru dinamakan dia terkenai nisab zakat. Artinya memenuhi nisab zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka 2,5% dari total itu yang dikeluarkan. Begitu Bu Nina. Nanti insya Allah kita bahas detail lebih lanjut dalam materi khusus. Ya karena misalnya kalau cuma dipakai sekali atau sekali-sekali kayak gitu termasuk barang pakai atau tidak? Iya, di dalam syariat tidak dikaitkan dengan frekuensi, tapi niat. Baik. Niatnya untuk investasi atau niat untuk dipakai. Oh, oke, baik-baik. Iya, Ya Pak. kan, tidak untuk tidak dilihat frekuensinya. Frekuensi berapa lama yang dipakai yang menyebabkan itu masuk definisi yang dipakai. Tapi niat. Jadi kalaupun belum dipakai baru beli, tidak terpakai, ya itu tetap masuk kategori barang yang tidak dizakati karena niatnya untuk dipakai walaupun belum sempat pakai. Ya, baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Nina. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sementara itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mari kita sama-sama bersemangat mengisi bulan Ramadan untuk mengasah kepedulian sosial kita dan mengasah interaksi sosial yang semakin baik dengan lingkungan kita. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.